Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Lebaran sudah usai, sekarang kita main-main dulu ke kebun yang ada di Cenggiring ini. Kebun ini pada puasa yang lalu sudah dipetik satu kali, dan pada saat ini akan dilakukan pemetikan yang kedua. Menilai dari penampakan buah yang ada, sepertinya kebun ini akan mengalami peningkatan hasil panen dibandingkan tahun yang lalu. Pada tahun ini diperkirakan akan menghasilkan berkisar 2 ton per hektar. Hasil panen 2 ton per hektar merupakan hasil standar untuk Kopista Indonesia. Untuk menghasilkan hasil panen sebanyak 2 ton per hektar setiap tahun, telah dilakukan upaya mulai dari perantingan, pemupukan, dan penjagaan bahan. Hal ini telah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini. Dari upaya yang dilakukan telah menampakkan hasil dengan melihat perkembangan, pertumbuhan, dan buah kopi yang telah dipanen selama 2 tahun ini. Peningkatan hasil panen dimulai dari tahun yang lalu hingga pada tahun ini diperkirakan akan mencapai 2 ton per hektar. Melihat perkembangan tanaman kopi, diharapkan pada tahun yang akan datang, hasil panen diperkirakan akan lebih meningkat lagi. Keadaan ini terlihat dari B0 dan B1 pada tanaman kopi ini terlihat telah dipersiapkan dengan baik. Di samping itu, dukungan cuaca sepertinya pada tahun ini akan terjadi kemarau minimal 3 bulan sehingga akan membuat kopi-kopi khususnya di Lampung Barat berbuah dengan lebat. Tanaman kopi memerlukan kemarau yang tegas, dalam artian ada perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musim kemarau. Kemarau yang dibutuhkan untuk tanaman kopi adalah minimal 3 bulan yang akan membuat kopi berbuah dengan optimal. Apabila terjadi musim hujan yang berkepanjangan sehingga pada 1 tahun dikatakan tidak terdapat kemarau yang panjang, maka buah kopi cenderung tidak berbuah dengan lebat. Keadaan ini terjadi karena kelembaban yang tinggi pada tanah dan udara. Kelembaban yang tinggi ini akan mengakibatkan gagalnya bunga menjadi buah. Dan juga akan terjadi kerontokan pada buah-buah kopi yang terbentuk. Sedangkan apabila kemarau terjadi 3 bulan, maka kelembapan di tanah pada saat pembentukan bunga tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pembungaan dan pembuahan tanaman kopi. Kelembaban pada tanah atau tingkat kebasahan tanah merupakan hal yang utama dalam pembuahan tanaman kopi. Apabila terlalu basah, maka tanaman kopi cenderung untuk tidak berbuah secara optimal. Tanaman kopi akan menggugurkan bunga dan buahnya. Selain itu, penyakit tanaman pada kopi juga akan meningkat secara drastis. Oleh karena itu, perkiraan cuaca pada tahun yang akan datang sangat diperlukan untuk memperkirakan bagaimana kita menghadapi situasi cuaca yang akan kita hadapi pada tahun mendatang, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada hasil panen pada tahun mendatang. Tanaman kopi dapat kita perkuat dengan menggunakan pupuk KCL ataupun SP36. Penyemprotan pupuk buah dan juga fungisida serta insektisida juga diperlukan untuk menjaga tanaman dari serangan berbagai macam penyakit tanaman. Kebersihan kebun dari gulma dan juga tanaman-tanaman pengganggu lainnya juga perlu diperhatikan. Untuk tanaman pelindung juga harus diperhatikan karena apabila kebun kopi terlalu gelap, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembuahan tanaman kopi.
Untuk daerah yang kelembabannya tinggi seperti di Lampung Barat ini, tanaman pelindung sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Bahkan di kebun ini, tanaman pelindung cenderung ditiadakan. Setelah tanaman pelindung ditiadakan pada kebun ini, tampak nyata bahwa pembuahan lebih banyak dibandingkan sewaktu memakai tanaman pelindung. Hal ini disebabkan tanaman kopi sebenarnya hanya membutuhkan kelembaban di atas 60%, namun di bawah 80%. Sementara kelembaban tanah di Lampung Barat rata-rata di atas 80%. Hal ini berkaitan dengan tingginya curah hujan yang ada di Lampung Barat sepanjang tahun. Curah hujan di Lampung Barat berkisar 2.000 hingga 3.000 mm setiap tahunnya. Sedangkan tanaman kopi membutuhkan curah hujan maksimal 2.000 mm setiap tahunnya. Untuk mengurangi kelembaban pada kebun, maka kebun harus terang dan juga mengurangi secara total tanaman pelindungnya. Dengan adanya sinar matahari yang masuk menembus pada dasar kebun, maka kelembaban yang tinggi pada tanah di perkebunan dapat dikurangi secara drastis. Pemberian pupuk yang berfungsi untuk memperkuat tanaman kopi serta memperkuat buah pada tanaman kopi juga sangat membantu untuk membuat tanaman kopi berbuah secara optimal. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, maka fungsi tanaman pelindung pada perkebunan kopi dipertanyakan. Di negara-negara yang perkebunan kopinya sudah maju seperti Brazil dan Vietnam, ternyata sama sekali tidak menggunakan tanaman pelindung. Dan faktanya, tanaman kopi di kedua negara tersebut dapat menghasilkan hasil panen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkebunan kopi di Indonesia. Tanaman pelindung pada perkebunan kopi di Indonesia pada awalnya dikembangkan sejak zaman penjajahan. Hal ini tidak berubah hingga hari ini. Bahkan sistem penanaman kopi dan perawatan kopi di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan sejak zaman penjajahan. Hingga saat ini, tidak heran bila kita membahas perkebunan kopi, maka yang dibahas adalah jenis-jenis tanaman pelindung ataupun jenis-jenis usaha sampingan yang dapat berdampingan dengan perkebunan kopi. Sementara teknologi untuk meningkatkan hasil panen pada tanaman kopi baru pada sebatas jenis bibit yang dikembangkan oleh balai-balai penelitian yang ada di Indonesia. Sementara untuk pemeliharaan dan juga cara penanaman masih merupakan warisan sejak zaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sebagai petani kopi, kita harus mampu berinovasi dan juga menerapkan serta menyebarluaskan hasil-hasil inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas petani kopi, seperti jarak tanam, naungan, dan juga cara pemangkasan, serta pemeliharaan ranting B0. Petani kopi juga harus mengerti pentingnya pemupukan, dosis pemupukan, dan waktu pemupukan yang tepat. Dengan memahami hal-hal tersebut, maka produktivitas tentu akan dapat meningkat secara drastis. Hal ini lebih baik daripada kita menantikan harga yang tinggi. Baik para kopista, sampai di sini video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.